Assalamualaikum, di video kali ini kita akan bahas sebuah barang tergede yang pernah ada di channel ini. Kalian bisa lihat di belakang saya ini, yaitu sebuah Smart TV dari KUKA. KUKA sendiri adalah sebuah merek atau brand milik perusahaan besar Skyward. Dan di dalam Skyward ini ada beberapa perusahaan besar yang ikut menginvestasikan, di antaranya iQIYI, Baidu, dan Tencent. Nah, kali ini ada Smart TV KUKA dengan tipe S6G Pro Max yang punya ukuran 65 inch yang akan kita bahas. Untuk harga resminya sendiri saya kurang begitu tahu ya. Tapi kalau dilihat dari seri sebelumnya yang tanpa embel-embel Max, yaitu S6G Pro yang punya harga kisaran 10 jutaan, mungkin harganya nggak jauh dari itu. Nanti saya akan update harga dan link pembeliannya di deskripsi video ini jika kalian berminat pengen beli. S6G Pro Max ini ada beberapa ukuran mulai dari 50 inch, 55 inch, dan yang paling gede 65 inch. Untuk spesifikasinya sendiri sudah Android 10, bisa voice control, layar 65 inch resolusi 4K, HDR10, Wi-Fi 2,4 plus 5 GHz, game mode, Dolby Studio Sound, dan lain-lain yang nanti akan kita bahas lebih lengkap. Kita mulai dengan melihat dari desainnya. Yang saya rasa Smart TV ini gede banget. Maklum aja 65 inch, tapi punya ketebalan yang tipis. Untuk panjangnya sendiri 145 cm dengan tinggi 83 cm. Framenya itu tipis banget, terutama warna hitam di sisi kanan kiri layar dan atas. KUKA menyebutnya dengan Infinity Screen. Terus untuk bagian bawah layar sedikit lebih tebal dengan finishing yang berbeda, yaitu dari aluminium berwarna silver yang di tengahnya ada logo KUKA. Dan yang paling bawah sendiri, tepat di tengah ada beberapa LED indikator. Terus untuk bagian kaki-kaki yang juga berwarna silver ini bahannya dari plastik. Tapi jangan takut karena punya kualitas yang kokoh. Toh juga beban yang diangkat yaitu CCTV cuma sekitar 17 kg. Melihat tampilan KUKA S6G Pro Max ini memang terkesan elegan dan mewah dan memberikan kepuasan menonton yang lebih tinggi berkat ukuran layar super besar 65 inch. Lanjut bagian belakang tepat menghadap ke kiri ada beberapa port, di antaranya port AV in dengan tipe jack 3,5 mm, terus ada port antena in, 2 port USB, 3 port HDMI, port digital audio out. Nah, colokan ini dapat mengirimkan audio berkualitas tinggi tentunya dengan kabel optik. Dan yang paling bawah ada port LAN. Kemudian di pojok kiri bawah ada sebuah joystick. Nah, ini kontrol opsional, semisal remote kalian kelupaan ditaruh di mana. Terus di bawahnya ada sebuah switch untuk menyalakan dan mematikan mikrofon. Fungsinya untuk apa? Nah, ini juga menjadi pembeda dibanding versi sebelumnya yaitu S6G Pro yang memang nggak ada. Fungsinya sebagai voice assistant tanpa menggunakan remote control. Jadi memang opsional aja layaknya joystick tadi. Sementara bagian belakang kanan ada port power connector untuk dicolokkan ke listrik. Saat pertama dinyalakan kita harus melalui setup wizard ya, sama seperti yang ada di smartphone Android. Untuk tampilan home screen-nya ya mirip-mirip lah umumnya Smart TV lain yang menggunakan sistem operasi Android. Untuk aplikasi bawaan sudah terinstall Netflix, Prime Video, YouTube, Google Play Movies, dan masih banyak yang lain. Dan kalau masih kurang pastinya kita masih bisa menambahkan aplikasi dengan mendownload di Play Store. Tapi tentu aplikasinya itu nggak sebanyak di Android yang ada di smartphone. Ya karena memang sudah disesuaikan dengan TV Android. Untuk game juga tersedia, nanti kita coba. Kemudian setup yang paling penting dari sebuah Smart TV, kalian harus menghubungkan ke internet. Bisa melalui Wi-Fi, bisa juga melalui port LAN atau internet kabel yang kita colokkan di bagian belakang tadi. Untuk masalah Wi-Fi sudah support 2,4 GHz plus 5 GHz. Kalau tanpa internet kita masih bisa menikmati fitur yang lain sih, seperti nonton siaran TV lokal, entah itu TV analog ataupun TV digital dengan sinyal DVB-T2 dan DVB-C. Tentunya kalian harus colokkan antena. Kalau tanpa antena ya jelas nggak dapet channel waktu di scan. Dan juga masih bisa menonton video atau dengarkan musik dari flashdisk yang kita colokkan melalui USB. Kemudian untuk kontrol navigasi kita dibawakan sebuah remote, dan remote-nya ini nggak harus posisi harus ke TV-nya. Bisa segala arah karena ini pakai sistem Bluetooth bukan infrared. Selain fitur-fitur basic yang umum ada dalam sebuah remote, ada beberapa tombol pintasan di dalamnya. Seperti pintasan untuk masuk YouTube, Netflix, Google Play Store, dan Prime Video. Ada juga tombol voice control untuk masuk ke Google Assistant. Ya, karena remote ini sudah isi mikrofon. Tinggal kita tekan sejenak dan suarakan perintah tanpa bilang "Oke Google". $1 berapa rupiah untuk saat ini?
$1 Amerika Serikat bernilai sekitar 14.461,15 rupiah. Memutar lagu Why Do I di YouTube. Memainkan Unknown Brain, Why Do I, feat. Britolani, lyrics video di YouTube. Nah, sekarang kita coba juga voice assistant langsung dari TV-nya tanpa remote. Karena KUKA S6G Pro Max ini sudah built-in microphone. Tapi bedanya kalau langsung dari TV, harus memulai dengan perintah OK Google. Oke Google, memutar lagu Faded dari Alan Walker. Faded dari Alan Walker dimainkan di YouTube. Ini memudahkan pengoperasian, terutama kebutuhan mengetik saat mencari judul video di Netflix ataupun YouTube. Yang disitu kurang enak kalau cuma pakai remote bawaan karena harus geser kanan kiri ataupun atas bawah. Ngomongin soal layar, ini juga salah satu kelebihan dari KUKA S6G Pro Max ini. Punya resolusi tinggi Ultra HD atau 4K, Super HDR10, dan tertanam chip grafis Chameleon Extreme 2.0. Saat saya coba memutar video 4K HDR di YouTube, notif HDR-nya itu muncul. Jadi secara otomatis aktif kalau memang video yang kita putar tersebut support HDR. Dan saya akui, kualitas layar Smart TV ini bagus banget. Tampilannya itu tajam dengan saturasi warna yang cerah dan realistis. Apalagi menonton layar yang segede 65 inch ini, bakal nyaman banget. Selain itu, S6G Pro Max ini juga mendukung video codec AV1. Meningkatkan kecepatan layar lebih halus, terutama tayangan slow motion. Untuk mengatur mode gambar, di sini kita nggak usah susah-susah pergi ke pengaturan. Bisa di posisi mana aja dengan cara menekan tombol menu di remote control. Di situ kita bisa pilih mode jelas, standar, olahraga, dan lain-lain. Di bawahnya juga ada opsi mode suara. Untuk kualitas speaker dibekali DTS Studio Sound dan Dolby Digital Plus. Dan memang di telinga saya kualitasnya lebih jelas dan nyata. Pengalamannya itu kayak nonton di bioskop, powernya juga kenceng. Sebelum saya lanjutkan video ini, kita ada sebuah produk smart home dari Orbit, yaitu Wi-Fi-less Smart Bulb atau lampu pintar. Nah, lampu ini punya daya 9 watt. Bisa kita kontrol menggunakan smartphone, entah itu Android ataupun iOS menggunakan aplikasi Smart Life. Kita bisa menyalakan dan mematikan cukup menggunakan smartphone. Terus bisa kita atur kecerahan dan warna sesuai selera. Dan fitur yang paling bermanfaat, kita bisa jadwalkan kapan lampu ini otomatis mati dan nyala. Lanjut. Kemudian kita masuk ke bagian software dan hardware. KUKA S6G Pro Max ini menggunakan sistem operasi Android versi 10 yang katanya akan dapat update ke versi Android yang lebih tinggi. Untuk saat ini saya cek di update sistem belum ada ya. Di bagian dapur pacu ditenagai prosesor quad-core Cortex A53 dengan clock speed 1,55 GHz, GPU Mali G52, RAM 2 GB, dan ROM 32 GB. Untuk ukuran Smart TV, RAM 2 GB dan ROM 32 GB sudah tergolong gede ya. Karena secara UI jelas jauh lebih ringan dibanding smartphone Android. Dan penggunaan memori internal nggak lebih rakus dibanding smartphone. Yang kalau di smartphone terkuras untuk foto dan video kamera, data aplikasi chat, dan sosial media yang terus bertambah, serta data game yang semakin besar. Dan penggunaan prosesor quad-core 1,55 GHz Cortex A53 untuk ukuran Smart TV ini juga termasuk kenceng. Jangan disamakan dengan smartphone ya. Kita ambil contoh yang simple aja. Ayo, kalau smartphone yang cuma pakai prosesor quad-core 1,55 GHz dipasangi layar resolusi yang sama dengan Smart TV ini yaitu 4K, pasti bakal ngap-ngapan. Sedangkan di Smart TV ini lancar banget, pengoperasiannya itu semut dan gegas. Digeser-geser itu nggak ada rasa nge-lag dan delay. Nggak ada keterangan jelas prosesornya ini pakai apa, tapi setelah saya ubek-ubek, nemu kode perangkat keras M7332. Di mana kode perangkat keras M7332 ini adalah prosesor MediaTek MT5582 yang memang prosesor untuk Smart TV. Pasti ada yang bilang, ya MediaTek. Jangan salah. Asal kalian tahu aja, untuk urusan Smart TV, MediaTek ini adalah penyedia chip Smart TV nomor 1 di dunia.
Kita coba juga untuk bermain game yang memang tersedia di Play Store untuk sebuah Smart TV. Tapi tentunya nggak akan sebanyak yang ada di smartphone Android. Di sini kontrolnya itu lebih enak menggunakan wireless gamepad aja yang disambungkan melalui koneksi Bluetooth, atau bisa juga pakai stick kabel yang dicolokkan melalui port USB. Karena kalau pakai remote bawaan kurang asik aja. Saya coba main game di Real Racing 3, lancar-lancar aja, nggak ada lag, FPS-nya juga stabil, dan main game di layar segede ini jelas akan memberikan sensasi kepuasan tersendiri. Bisa juga main game PSP dengan aplikasi emulator PPSDP yang file gamenya kita taruh di flash disk. Terus untuk fitur-fitur lain ada Chromecast built-in, yaitu kita bisa mentransmisikan atau screen mirror dari layar HP ke TV ini. Bisa langsung tanpa aplikasi jika memang HP kalian sudah ada fitur bawaan cache. Atau jika HP kalian nggak punya fitur cache bawaan, bisa pakai aplikasi yang memang direkomendasikan, yaitu Cache Play yang bisa kalian download di Play Store. Untuk bisa terhubung antara TV dan smartphone, harus terhubung di jaringan Wi-Fi yang sama ya. Dan masalah delay sangat tergantung pada kecepatan Wi-Fi. Terus di aplikasi Cache Play ini, kita juga bisa memfungsikan smartphone sebagai remote control pengganti remote bawaan. Kemudian untuk Bluetooth, KUKA S6G Pro Max ini pakai bidirectional Bluetooth versi 5.0. Yang artinya bisa menjadi penerima sekaligus pemancar. Kita bisa menyambungkan ke speaker Bluetooth jika kita menginginkan, atau bisa juga pakai earphone TWS kalau pengen hanya kita sendiri yang dengar. Dan sebaliknya, kita bisa gunakan TV ini sebagai speaker Bluetooth, misal kita gunakan smartphone sebagai sumber. Kemudian kita bisa menambahkan remote dan aksesori via Bluetooth seperti gamepad, wireless keyboard. Nah, ini memudahkan kebutuhan mengetik, semisal kita pakai buat Facebookan via browser. Dan fitur lain yang juga utama yaitu adanya game mode untuk pengalaman bermain game yang lebih baik. Dengan kemampuan mengoperasikan PS5 yang lebih tinggi. Sayangnya di sini saya nggak punya PS5, jadi nggak bisa untuk mencobanya. Oke, itu aja untuk video kali ini. Kali pertama channel ini bahas Smart TV. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan klik like dan share jika kalian rasa video ini bermanfaat. Kita jumpa di video selanjutnya dan wassalam.